Saya Dearli Gilang Syaputra. Saya Iqbal Mustafa. Saya Fadila Nisa. Dan saya Siradina. Kami akan menerangkan materi tentang mantuk dan mafhum. Selamat menyaksikan. Mantuk dan mafhum. A. Mantuk. 1. Pengertian mantuk. Mantuk secara bahasa artinya diucapkan, sedangkan secara istilah mantuk adalah madalla alaihi lafzu fi mahallin nutuk, yang artinya apa yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai yang diucapkan. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Macam-macam mantuk. Mantuk memiliki dua macam bentuk, yaitu mantuk ranas dan mantuk zahir. Mantuk nas adalah yaitu lafaz yang sudah tidak membutuhkan penafsiran lainnya. Misalnya, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Kalau itu sudah jelaskan perintah untuk berpuasa di 3 hari. 2. Mantuk zahir, yaitu lafaz yang mungkin masih memiliki makna lain. Misalnya, tangan Allah di atas tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki tangan yang sama dengan manusia. Jadi, tangan pada kita, kata tersebut dimaknai kekuasaan. Mantuk zahir dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dalalatul iman, yaitu suatu pengertian yang ditunjukkan oleh lafaznya, melainkan melalui pengertian logisnya. Yang kedua, dalalatul isyarat adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh redaksinya, namun bukan pengertian aslinya. Yang ketiga, dalalatul iktida, ialah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus. B. Bagian mafhum. 1. Pengertian mafhum. Pengertian mafhum secara bahasa adalah dipahami atau paham. Sedangkan istilah suatu lafaz yang berbunyi madalla alaihi lafzu la fi mahalli nutuk. Artinya pengertian suatu lafaz bukan arti harfiah dari yang diucapkan. Contohnya ayat yang mengandung lafaz mafhum yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Macam-macam mafhum. Mafhum terdiri dari 2 macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. A. Mafhum muwafaqah, yaitu sesuatu yang tidak diucapkan atau tersirat, hukumnya sesuai yang dilafazkan. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, fahuwal kitab. Maksudnya apabila yang dipahamkan atau mafhum itu lebih utama hukumnya daripada yang dilafazkan atau diucapkan. Yang kedua, lahnul kitab. Maksudnya jika yang tidak dilafazkan atau diucapkan semua diucapkan sama hukumnya dengan yang dilafazkan. B. Mafhum mukhalafah, yaitu menetapkan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebut dengan nas, maktub bih, kepada sesuatu yang tidak disebut dalam nas, maktum ahwu. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah yaitu yang tidak dilafaznya hukumnya berlain dengan yang dilafazkan. Macam-macam mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum sifat, yaitu menetapkan lawan hukum yang diambil dari sifat dan maktub. Contohnya surat An-Nisa ayat 25. Yang kedua, mafhum syarat, yakni berlakunya hukum sesuatu yang dikaitkan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Yang ketiga, mafhum ghaiyah, yakni berlakunya hukum yang disebut sampai batas tertentu dan berlaku kebalikannya hukum apabila batas tersebut terlampaui. Yang keempat, mafhum hash, yaitu menetapkan suatu hukum disertai pembatasannya tidak melampaui sesuatu di luar batas tersebut. Yang kelima, mafhum laqab, yaitu mempertalikan hukum dengan isim alam, nama jenis dan sebagainya. Selain yang disebut berlaku sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.